Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai obat-obat pada sistem pernapasan. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi klinik Ibu Apoteker Mira Febrina Master of Science. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 dari kelas S1 4A yang beranggotakan 8 orang, yaitu Atikatul Azizah, Fatwa Zafira, Miftahul Jannah, Nadia Islamia Dasman, Nikita Nurul Rifka, Putri, Rizda Fitriani, dan Tri Hadira Mutiah. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih detail mengenai obat-obat pada sistem pernapasan, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini terdiri dari atas saluran nafas dan pusat-pusat pernapasan. Saluran nafas terbagi atas saluran nafas bagian atas yang terdiri dari laring, nasofaring, rongga hidung, dan saluran nafas bagian bawah yang terdiri dari alveolus, bronkus, bronkiolus, dan trakea. Pusat-pusat pernapasan berfungsi mengatur ritme pernapasan. Pusat batu berhubungan dengan pusat pernapasan. Gangguan sistem pernapasan terjadi karena depresi pusat pernapasan, hambatan pada saluran nafas, radang saluran nafas, dan emfisema, pleuritis, asma, dan tumor. Adapun 4 pokok pembahasan yang akan dijelaskan pada obat-obat pada sistem pernapasan ini, yaitu pertama antitusif, kedua ekspektoran, ketiga mukolitik, dan keempat obat anti asma. Adapun antitusif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tempatnya. Antitusif bekerja sebagai sentral dan antitusif bekerja sebagai perifer. Adapun antitusif sebagai sentral terbagi lagi menjadi dua, yaitu golongan narkotik dan golongan non-narkotik. Adapun contoh golongan narkotik yaitu kodein, dan golongan non-narkotik contohnya ialah difenhidramine dan dextromethorphan sebagai obatnya. Adapun antitusif sebagai perifer dibagi menjadi obat anestesi, dan obat anestesi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu golongan lokal, anestesi lokal, dan anestesi tropikal. Apa itu antitusif? Antitusif merupakan obat batuk yang menekan batuk dengan menurunkan aktivitas pusat batuk di otak dan menekan respirasi. Dan secara umum, berdasarkan tempat kerja, obat antitusif dibagi atas antitusif yang bekerja di perifer dan antitusif yang bekerja di sentral. Antitusif yang bekerja di sentral dibagi atas golongan narkotik dan golongan non-narkotik yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme kerja antitusif. Yang pertama, menekan sistem saraf pusat. Yang kedua, menghambat pusat batuk di medula otak. Yang ketiga, meningkatkan ambang refleks batuk. Risiko terjadinya efek toksik sistemik aritmia dan kejang terutama pada penderita penyakit hati. Selanjutnya yaitu antitusif yang bekerja di perifer. Obat golongan ini menekan batuk dengan mengurangi iritasi lokal di saluran nafas, yaitu pada reseptor iritan perifer, dengan cara anestesi langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi lender saluran nafas. Obat-obat anestesi. Obat anestesi lokal seperti benzokain, benzil alkohol, fenol, dan gramfenol digunakan dalam pembuatan lozenges. Obat ini mengurangi batuk akibat rangsangan reseptor iritan di faring, tetapi hanya sedikit manfaatnya untuk mengatasi batuk akibat kelainan saluran nafas bawah. Obat anestesi yang diberikan secara topikal seperti tetrakain, kokain, dan lidokain sangat bermanfaat dalam menghambat batuk akibat prosedur pemeriksaan bronkoskopi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian obat anestesi topikal yaitu yang pertama, resiko aspirasi beberapa jam sesudah pemakaian obat. Diketahui kemungkinan reaksi alergi terhadap obat anestesi, peningkatan tekanan jalan nafas sesudah inhalasi zat anestetik. Antitusif yang bekerja sentral. Obat ini bekerja menekan batuk dengan meninggikan ambang rangsang yang dibutuhkan untuk merangsang pusat batuk. Dibagi atas golongan narkotik dan non-narkotik. Yang pertama, golongan narkotik. Antitusif yang mempunyai potensi untuk mendatangkan adiksi atau ketergantungan dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan. Opioid dan derivatnya mempunyai beberapa efek farmakologi
sehingga digunakan sebagai analgesik, antitusif, sedatif, menghilangkan sesak karena gagal jantung kiri, dan anti diare. Di antara alkaloid ini, morfin dan kodein sering digunakan. Lanjutannya, efek samping obat ini adalah penekanan pusat nafas, konstipasi, kadang-kadang mual dan muntah, serta efek adiksi. Opioid dapat menyebabkan terjadinya bronkospasme karena pengelepasan histamin, tetapi efek ini jarang terlihat pada dosis terapeutik untuk antitusif. Di samping itu, narkotik juga mengurangi efek pembersihan mukosiliar dengan menghambat sekresi kelenjar mukosa bronkus dan aktivitas sisilia. Terapi kodein kurang mempunyai efek tersebut. Selanjutnya, keefektifan antitusif narkotik ini sebagai obat batuk. Secara klinis yang digunakan sebagai antitusif hanya kodein. Narkotik lain tidak lebih baik dari kodein dan efektivitas dan keamanannya sebagai penekan batuk. Kebanyakan obat-obat yang mendepresi sistem saraf pusat dapat mempengaruhi pusat batuk di medula oblongata. Antitusif yang bekerja sentral juga dapat bekerja melalui serabut saraf di korteks cerebri dan subkorteks seperti opioid dan sedatif pada umumnya. Contoh obat golongan narkotik yaitu ada kodein, di mana mekanisme kerja dari kodein yaitu agonis opioidnya di sistem saraf pusat mirip dengan turunan fenantrena seperti morfin. Obat ini bekerja selektif pada reseptor, tapi dengan afinitas jauh lebih lemah daripada morfin. Dan proses ini menyebabkan berkurangnya rasa sakit, refleks batuk, dan pergerakan usus. Indikasi penggunaan kodein yaitu untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang pada pasien dewasa dan batuk kering disertai nyeri pada dewasa pada dosis terapeutik minimal yang aman. Efek sampingnya seperti mual, muntah, konstipasi, palpasi, pruritus, rasa mengantuk, hiperhidrosis, dan agitasi. Kontraindikasinya yaitu mencakup penggunaan pada anak-anak, pasca operasi toksilektomi dan adenoidektomi, riwayat depresi napas, asma bronkial berat, dan hipersensitivitas terhadap kodein. Dosis kodein pada dewasa 10-20 mg setiap 4-6 jam, anak-anak 1 mg per tahun 3-4 kali sehari. Selanjutnya golongan non-narkotik yaitu jarang menimbulkan kantuk dan gangguan saluran pencernaan. Contoh obatnya yang pertama yaitu ada difenhydramine. Mekanisme kerjanya yaitu memblokir aksi histamin atau zat yang menimbulkan gejala alergi dengan cara menghalangi reseptor H1 pada perifer nonseptor, mengurangi sensitivitas, mengurangi gatal dalam reaksi alergi. Selain itu, membantu asetikolin atau menghilangkan ingus saat flu. Indikasinya yaitu mengurangi batuk kronik pada bronkitis, efek sampingnya seperti mengantuk, kering mulut dan hidung, punya efek anticholinergic sehingga hati-hati pada penderita glaukoma, retensi urin, gangguan fungsi paru untuk jangka panjang dosis tinggi. Kontraindikasinya yaitu pasien yang hipersensitif terhadap difenhydramine. Dosisnya yaitu 20 mg setiap 4 jam, tidak lebih dari 100 mg per hari. Selanjutnya yaitu ada dextromethorphan. Mekanisme kerjanya yaitu obat antitusif non-narkotik penekan batuk, non-opioid, aksinya sentral pada pusat batuk di medula, diabsorpsi di saluran cerna, di metabolisme di hati, diekskresikan melalui ginjal, dengan jalan meningkatkan ambang rangsang refleks batuk. Indikasinya yaitu untuk menekan batuk, tidak berdahak dengan meringankan gejala flu, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin disertai batuk. Efek sampingnya yaitu seperti mual atau muntah, pusing, gemetaran, ngantuk, sakit perut, gelisah, gugup atau lelah yang tidak biasa, dan halusinasi. Kontraindikasinya yaitu pasien dengan riwayat hipersensitivitas dan pasien yang sedang mengonsumsi antidepresan. Dosisnya pada dosis dewasa 10-20 mg tiap 4 jam atau 30 mg tiap 6-68 jam. Maksimal 120 mg per hari. Pada anaknya yaitu 1 mg per kilogram berat badan dalam 3-4 dosis terbagi.
Selanjutnya yaitu ekspektoran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekspektoran. Jadi ekspektoran merupakan obat yang dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran pernapasan atau ekspektorasi. Mekanisme kerjanya diduga berdasarkan stimulasi mukosa lambung dan selanjutnya secara refleks merangsang sekresi kelenjar saluran pernapasan lewat nervus vagus hingga menurunkan viskositas dan permudah pengeluaran dahak. Mekanisme kerja ekspektorannya yaitu konsumsi obat merangsang reseptor-reseptor di selaput lendir di mukus lambung dan refleks iritasi mukosa bronkus, memicu peningkatan kerja kelenjar sekresi dari saluran lambung, khusus dan meningkatkan sekresi lendir dari kelenjar di mukosa saluran nafas lewat envagus, juga merangsang batuk, penurunan tingkat viskositas, kekentalan dahak encer, dan permudah pengeluaran dahak dari saluran nafas. Adapun obat yang termasuk ekspektoran yaitu amonium klorida dan gliseril guaicolat. Amonium klorida jarang digunakan sebagai terapi obat tunggal yang berperan sebagai ekspektoran, tapi lebih sering dibuat dalam bentuk campuran dengan ekspektoran lain atau antitusif. Apabila digunakan dengan dosis besar dapat menimbulkan asidosis metabolik dan harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan insufisiensi hati, ginjal, dan paru-paru. Adapun mekanisme kerjanya dapat dilihat pada tabel, yaitu amonium klorida dengan bentuk sediaan suntik juga bisa digunakan untuk mengatasi alkalosis metabolik. Sediaan suntik dari obat ini bekerja dengan cara meningkatkan klorida dalam darah sehingga tingkat keasamannya meningkat. Untuk indikasi obat ini yaitu amonium klorida digunakan untuk mengatasi batuk berdahak. Obat ini termasuk ke dalam golongan ekspektoran dan suplemen elektrolit. Oleh sebab itu, amonium klorida biasa digunakan sebagai salah satu bahan dalam kandungan obat batuk. Untuk efek sampingnya yaitu demam, ruam kulit, sakit kepala, kebingungan, batuk, nyeri, iritasi, atau pembengkakan pada lokasi suntik. Selanjutnya itu kontraindikasi. Alergi terhadap amonium klorida, gangguan hati dan ginjal, berat menderita alkalosis metabolik yang sedang mengalami muntah-muntah karena pengeluaran asam lambung yang diikuti dengan keluarnya natrium. Untuk dosisnya yaitu orang dewasa 300 mg setiap 5 ml minum tiap 2 hingga 4 jam. Obat ini hampir tidak digunakan lagi untuk urin pada keracunan sebab berpotensi membebani fungsi ginjal dan menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit. Selanjutnya itu gliseril guaicolat. Penggunaan gliseril guaicolat didasarkan pada titrasi dan kesan subjektif pasien dan dokter. Tidak ada subjektif bahwa obat bermanfaat pada dosis yang diberikan. Merupakan obat jenis ekspektoran yang dapat meredakan batuk dan melancarkan pengeluaran dahak di dalam saluran nafas. Mekanisme kerjanya yaitu obat ini bekerja dengan cara meningkatkan volume dahak dan membuatnya lebih encer sehingga lebih mudah dikeluarkan dari saluran pernapasan melalui jalur nafas dengan proses batuk. Adapun indikasi yaitu meningkatkan batuk produktif atau sebagai ekspektoran. Selanjutnya yaitu kontraindikasinya yaitu hipersensitif, diabetes, penyakit liver, hamil dan menyusui. Efek samping adapun efek samping dari obat ini yaitu mual, muntah, diare dan nyeri perut bagian bawah, pusing, berkunang-kunang, sakit kepala, dan ruam pada kulit. Adapun dosisnya yaitu pada dewasa dianjurkan 2 hingga 4 kali, yaitu 200 sampai 400 mg per hari. Baiklah, selanjutnya yaitu mukolitik. Apa itu mukolitik? Mukolitik adalah obat batuk berdahak yang bekerja dengan cara membuat hancur bentuk dahak sehingga dahak tidak lagi memiliki sifat-sifat alaminya. Mukolitik bekerja dengan cara menghancurkan benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarid dari dahak. Sebagai hasil akhir, dahak tidak lagi bersifat kental dan dengan begitu tidak dapat bertahan di tenggorokan lagi seperti sebelumnya, membuat saluran nafas bebas dari dahak. Mukolitik merupakan obat yang dipakai untuk mengencerkan mukus yang kental sehingga mudah diekspektorasi. Perannya sebagai terapi tambahan pada bronkitis, pneumonia. Pada bronkitis kronik, terapi dengan mukolitik hanya berdampak kecil terhadap reduksi dari eksaserbasi akut.
namun berdampak reduksi yang signifikan terhadap jumlah hari sakit pasien. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja mukolitik. Golongan obat yang bekerja dengan cara memecah ikatan kimia mukoprotein dan mukopolisakarida pada dahak, serta memecah ikatan disulfida pada dahak, penurunan viskositas atau kekentalan dahak menjadi encer dan tidak lengket, memudahkan pengeluaran dahak dari saluran nafas. Nah, obat yang termasuk golongan ini ialah yang pertama ada karbocysteine, yang kedua ada bromhexin. Karbocysteine yaitu derivat dengan sifat dan penggunaan sama, juga dapat memutuskan jembatan-jembatan sulfur dari mukopolisakarida di selaput lendir lambung, sehingga mukus menjadi lebih cair. Yang kedua yaitu bromhexin. Derivat sikloheksil ini berkhasiat mukolitis pada dosis yang cukup tinggi, viskositas dahak dikurangi dengan jalan depolimerisasi serat-serat mukopolisakaridanya. Bila digunakan per inhalasi, efeknya sudah tampak setelah 20 menit, sedangkan bila per oral baru setelah beberapa hari dengan berkurangnya rangsangan batuk. Baiklah, yang selanjutnya ada resorpsinya dari usus baik. Mulai kerjanya per oral sesudah KI 5 jam, sedangkan sebagai inhalasi sesudah 15 menit. Dalam hati, zat ini dirombak praktis tuntas menjadi metabolit aktif ambroxol yang juga digunakan sebagai mukolitikum. Untuk efek sampingnya berupa gangguan saluran cerna, perasaan pusing, dan berkeringat. Pada inhalasi dapat terjadi bronkokonstriksi ringan. Untuk dosisnya oral 3-4 kali 8-16 mg klorida, dan untuk anak-anak ada 3 kali 1 6-8 mg tergantung dari usia. Contoh obat mukolitik yang pertama ada ambroxol, digunakan sebagai mukolitik pada batuk berdahak, merupakan metabolit dari bromhexin. Hendaknya digunakan bersama makanan. Untuk efek sampingnya ringan pada saluran pencernaan, reaksi alergi. Selain untuk obat batuk, ambroxol juga memiliki sifat pereda nyeri pada sakit tenggorokan, sehingga dikembangkan tablet hisap ambroxol. Dan yang kedua ada erdostein, sifat mukolitik lebih baik daripada bromhexin, efek sampingnya ringan, biasanya hanya di saluran cerna. Yang ketiga ada asetilsistein, digunakan sebagai mukolitik dan mencegah keracunan parasetamol. Untuk efek sampingnya berupa bronkospasme, gangguan saluran cerna. Asetilsistein mencegah ikatan disulfida pada dahak. Untuk dosisnya secara oral 3 kali per hari 200 mg granulat. Untuk inhalasi 3-4 kali per hari 1-10 ml dengan larutan 20%. Yang keempat ada bromhexin. Untuk sediaan ada tablet dan sirup, dan manfaat obat mukolitik dan ekspektoran. Mekanisme kerjanya pengurangan viskositas dahak, stimulasi pada sekresi, gerakan siliar, pembentuk surfaktan, perbaikan penangkal imunologis setempat. Untuk indikasi, sekretolitik pada infeksi jalan pernapasan yang akut dan kronis, serta pada penyakit paru dengan pembentukan mukus berlebih. Untuk kontraindikasi ada hipersensitivitas, wanita hamil menyusui, dan untuk efek sampingnya ada reaksi alergi, gangguan gastrointestinal ringan, dan untuk interaksi obat, hati-hati penggunaan. Yang selanjutnya yaitu adalah anti asma. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu apa itu asma. Nah, asma penyakit adanya respon berlebih dari trakea dan bronki terhadap rangsangan. Nah, sehingga tersebarnya penyempitan saluran nafas yang beratnya dapat berubah-ubah secara spontan.
Selain itu, asma juga karena adanya inflamasi dan infeksi, sehingga terjadinya bronkokonstriksi disertai hipertrofi otot polos saluran nafas dan kelenjar siklit, pengelupasan epitelium dan penebalan lamina propria. Nah, salah satu pengobatannya itu bisa dengan menggunakan bronkodilator. Kemudian berdasarkan jenis pengobatannya, obat asma dibagi menjadi ada 3 secara umum. Yang pertama jenis obatnya itu obat pereda, obat pencegah, dan obat pengontrol. Nah, untuk jenis obat pereda itu contoh obatnya ada salbutamol, tebutalin, bambuterol, fenoterol, dan formoterol. Untuk yang obat mencegah, contoh obatnya itu ada kortikosteroid seperti beclomethasone, budesonide, dan fluticasone. Untuk obat pengontrol yaitu contoh obatnya adalah salmeterol dan formoterol. Asma dapat dibagi berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu yang pertama ada anti-alergika. Nah, contoh obatnya itu ada kromoglikat dan salbutamol. Untuk indikasi dari kromoglikat adalah dengan profilaksi asma bronkial termasuk pencegahan asma yang dicetuskan oleh aktivitas. Dengan mekanisme kerjanya stabilisator mast cell sehingga menghalangi pelepasan histamin, serotonin, dan leukotriene pada waktu terjadinya antigen antibodi. Untuk efek sampingnya, iritasi tenggorokan ringan, nafas berbau, mual, batuk, bronkospasme sementara. Untuk sediaannya itu ada inhalasi 5 mg dan aktuasi. Untuk salbutamol, indikasinya itu asma bronkial, bronkitis kronik, emfisema pulmonum. Dengan efek samping, kejang otot, tremor, takikardia, sakit kepala, ketegangan, gugup, mual, vasodilatasi perifer, dan susah tidur. Untuk kontraindikasinya itu hipersensitif. Nah, untuk dosisnya itu ada 2 mg, 4 mg, 2 mg, dan 5 ml. Kemudian yang selanjutnya adalah bronkodilator. Cara kerjanya itu merangsang sistem adrenergik atau menghambat sistem kolinergik dengan memberikan efek bronkodilatasi sehingga mencegah kontraksi otot polos bronkial, meningkatkan relaksasi otot polos bronkial, dan menghambat pembebasan mediator reaksi alergi sehingga bronkus dan saluran nafas melebar kembali seperti normal dan aliran udara kembali lancar. Bronkodilator dibagi menjadi 3, yaitu bronkodilator adrenergika. Nah, zat-zat ini bekerja selektif terhadap reseptor beta 2 atau bronkoplasma dan tidak bekerja terhadap reseptor beta 1 atau stimulus jantung. Nah, contoh obatnya itu ada salbutamol, tebutalin, clenbuterol, dan salmeterol. Nah, untuk mekanisme kerjanya itu melalui stimulus reseptor beta 2 yang banyak terjadi di trakea atau batang tenggorokan dan bronki yang menyebabkan aktivitas dan adrenosiklase. Nah, enzim ini memperkuat pengubahan adenofosfat atau ATP yang kaya energi menjadi cyclic adenosine monofosfat atau CHAM. Dengan pembebasan energi yang digunakan proses-proses dalam sel. Nah, meningkatkan kadar CHAM di dalam sel menghasilkan beberapa efek melalui enzim fosfokinase, bronkodilatasi, dan penghambatan pelepasan mediator oleh mast cell. Nah, efek sampingnya itu rasa gugup, khawatir, dan lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya ada bronkodilator sebagai antikolinergik. Nah, itu contoh obatnya ada ipatropin bromid. Nah, indikasinya asma bronkial, bronkitis kronis, dan emfisema. Nah, untuk kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap senyawa yang menyerupai atropin. Untuk efek sampingnya mulut kering, iritasi kerongkongan, batuk, peningkatan tekanan intraokuler jika mengalami mata penderita glaukoma. Untuk interaksi obatnya memperkuat efek antikolinergik obat lain. Bronkodilatasi diperkuat oleh derivat santin dan dipreparat oleh beta adrenergik. Untuk sediaannya ada tablet dan inhalasi. Untuk dosis yang dianjurkan itu 0,1 mg per kg nebulasi tiap-tiap 4 jam atau bisa digunakan lebih dari 6 tahun yaitu 8-20 tetes, kurang dari 6 tahun yaitu 4-10 tetes larutan 0,025%. C. Ada bronkodilator atau derivat santin. Yang mana contohnya itu ada teofilin. Indikasi dari teofilin itu sendiri yaitu asma bronkial, bronkitis asmatik kronis, dan emfisema. Mekanisme kerja dari teofilin ini yaitu dapat menghambat aktivitas fosfodiesterase yang dihasilkan oleh peningkatan kadar CAMP dalam otot polos saluran napas. Teofilin ini juga menghambat degranulasi sel mastosis, yang mana akan mengurangi kebocoran mikrovaskular dan meningkatkan bersihan mukosiliar. Kontraindikasi yaitu penderita tukak lambung yang aktif dan yang mempunyai riwayat penyakit kejang. Efek samping dari teofilin itu sendiri yaitu penggunaan pada dosis tinggi akan dapat menyebabkan mual, muntah, nyeri, epigastrik, diare,
sakit kepala, insomnia, kejang otot, palpitasi, takikardia, hipotensi, aritmia, dan lain-lain. Nah, sediaannya itu ada berbentuk tablet, eliksir, rektal, dan injeksi. Selanjutnya ada antihistaminika. Nah, obat ini akan memblokir reseptor histamin sehingga dapat mencegah bronkokonstriksi. Banyak antihistamin yang memiliki daya antikolinergika dan sedatif. Antagonis yang memblok reseptor histamin H1 digunakan pada terapi alergi seperti demam, urtikaria, kram akibat sensitivitas terhadap obat, pruritus, serta gigitan dan sengatan serangga. Nah, mekanisme kerja dari antihistaminika ini yaitu akan bekerja memblok reseptor H1 secara kompetitif atau non-kompetitif untuk mengurangi kontraksi otot polos saluran napas, mengurangi permeabilitas vaskular, dan mengurangi refleks serabut sensoris yang membebaskan neuropeptida dari serabut sensoris. Nah, contoh obatnya itu ada ketotipen dan oxatomida. Contoh obat antihistaminika yaitu ada ketotifen, yang mana indikasinya itu profilaksis asma bronkial arena alergi. Mekanisme kerjanya itu dapat memblokir reseptor histamin dan menstabilisasi mast cell. Efek samping dari obat ini yaitu akan menyebabkan mengantuk, pusing, mulut kering, kenaikan berat badan. Interaksi obatnya yaitu memperkuat efek sedatif depresan SSP. Sediaannya itu ada berbentuk tablet. Selanjutnya ada kortikosteroid. Kortikosteroid berkhasiat meniadakan efek mediator seperti peradangan dan gatal-gatal. Nah, daya anti radang ini berdasarkan blokade enzim fosfolipase A2, sehingga pembentukan mediator peradangan, prostaglandin, dan leukotrien dari asam arasidonat tidak terjadi. Kortikosteroid akan menghambat mekanisme kegiatan alergen yang melalui IgE dapat menyebabkan degranulasi mast cell, juga meningkatkan kepekaan reseptor beta 2, hingga efek beta mimetika diperkuat. Nah, contoh obatnya itu ada hidrokortison, prednisolon, dan dexamethasone. Contoh obat kortikosteroid, metilprednisolon. Dosisnya itu ada 4 mg, 8 mg, dan 16 mg. Nah, dosis untuk anak-anak 0,4 sampai 1,6 mg per kilogram berat badan. Untuk dewasa 4 sampai 48 mg per hari. Kontraindikasinya yaitu infeksi jamur, sistemik, dan hipersensitif. Indikasinya yaitu asma bronkial, gangguan endokrin, gastrointestinal, reumatik, eksema, alergen, meningitis, tuberkulosa. Efek sampingnya yaitu gangguan elektrolit dan cairan tubuh, gangguan pencernaan, keringat berlebih, dan kelemahan otot, serta hambatan pada pertumbuhan anak. Ada DM juga, glaukoma, katarak, dan meningkatnya tekanan darah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.